Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Faizal Mutakin di Ngobras, ngobrol bareng santri Asyarifi. Asyarifi, Asyarifi, pesantren pilihan kita. Asyarifi, Asyarifi, untuk masa depan lebih cerah. Asyarifi, Asyarifi, ahlus sunnah wal jamaah. Oke, kali ini kita sedang bersama dengan bintang tamu kita. Ya, ini dia. Bisa dilihat mas-mas yang gagah, tampan dan mempesona ini. Mas Dani. Ya, benar Mas Betul, Dani? Mas Dani, Ya, betul. manggilnya abang nggak nih? Abang apa Mas? Biasanya anak-anak manggilnya Bang. Bang, oke. Bang. Manggilnya Bang ya aja Iya. ya. Oke, Bang Dani. Bang Dani nama lengkap sama aslinya dari mana? Nama saya Turaden Muhammad Dani Ramadan, Oke, asal Karawang, Jawa Barat. Karawang, Jawa Karawang, Barat. Jawa Barat. Oke, jauh banget ya Jawa Barat. Berapa jam tuh dari Jawa Barat ke sini? Nah, biasanya itu kalau naik bis bisa ditempuh 14 jam biasanya. 14 jam. Lumayan jauh 14 ya. jam. Oke, itu 14 jam dengan bis. Kalau dengan kendaraan lain pernah nggak selain bis? Pernah pas pertama awal mondok sini. Pas pertama? Iya, naik kereta itu. Oh, naik kereta berapa jam tuh? Naik kereta itu 12 jam. Oke. Cuman kita berhenti di ini. Di Gubeng, Surabaya. Oh, Gubeng Surabaya. Iya, nggak langsung ke sini. Oke, berarti 14 jam ya. Oke. Jadi Karawang, Jawa Barat. Oke. Gini Bang, kita ada beberapa pertanyaan nih buat Iya. Abang. Oke, berarti Abang ini FYI buat teman-teman, Abang Dani ini sekarang sudah jadi pengurus ya. Pengurus bidang apa? Jadi kebersihan. 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 Oke. Sebelum jadi kebersihan, pernah nggak jadi di bidang lain gitu? Pernah dulu itu jadi keamanan. Oke, keamanan. Keamanan pernah juga. Cocok sih kalau keamanan gitu. Kalau bidang kebersihan kayaknya kurang pas aja gitu. Badannya oke Bos. Sip. Ditakuti sih sama santri-santri kayaknya. Tapi enggak, kayaknya Bang Dani ini kata teman-teman santri baik, hatinya baik. Oke. Bang, ini oke, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, gimana ceritanya kok bisa nyampe Asyarifi? Itu awalnya gimana? Jawa Barat nih, jauh gitu. Gimana nih awalnya? Bisa diceritain nggak? Jadi gini, dulu itu saya pernah mondok, Oh, pernah mondok di Cirebon. Cirebon. Ya. Oke, deket lah, deket Deket, Jawa paling Barat. 3 jam lah dari Karawang. Oke, terus Kalau lewat tol 2 tahun. 2 tahun. Mondok 2 tahun di Cirebon, kemudian berhenti sekolah sendiri di daerah sendiri. Oh, di Kelas pulang 3, lah. iya. Nah, Nah, oke. sekolah sendiri itu mintanya orang tua saya, Oke. Kak, berhenti dulu aja mondoknya, katanya gitu. Oh, tapi kerasan tuh yang di Cirebon. Kerasan. Kerasan. Betah saya Oke, di situ. betah. Terus Terus, udah pesan dari Nah, orang tua? kenapa orang tua saya itu minta, Kak, berhenti dulu. Oke. Kurang tahu ada apalah, kurang tahu. Iya, Kemudian saya sekolah di daerah sendiri kelas 3. kelas 3. Tapi di situ saya minta ada kesepakatan lah, ada perjanjian. Oke. Oke mah, Pak. Nggak apa-apa. Mondoknya berhenti. Oke. Asal setelah lulus dari sini, dari Sanawiyah, dari MTS, mau mondok lagi, Mondok mau lagi lanjut nih. mondok. Oke. Oke, sip, kata mama. Oke. Mau di mana? Mau di Jawa. Jawa. Saya ngomong langsung mau di Jawa aja. Jawa Timur gitu ya. Mm-mm. Oke. Mau yang jauh sekalian. Mau yang jauh. Oke. Diokein. Terus. Nah, dan sampai di sini lah. Oke, jadi awalnya itu berarti pernah mondok 2 tahun di Cirebon. daerah Cirebon, Mm. terus kelas 3 Sanawiyah karena permintaan orang tua berhenti Iya. tuh. Akhirnya buatlah kesepakatan nanti lulus dari Sanawiyah Lanjut mondok lagi. lanjut mondok lagi. Akhirnya ke Asyarifi. Ke Asyarifi ini. Betul. Infonya dari mana tuh? Dari ibu dari TikTok juga. Oh, berarti ya Mm-mm. berarti TikTok juga gitu ya. Iya, ibu sekolah TikTok, kemudian ada tuh di berandanya tuh. Oke. Langsung Asyarifi. tertarik. Oke. Nah, iya. Jadi berkah TikTok juga gitu sama kemarin kayak Bang Restu nih. Bang Restu juga karena TikTok Iya, kemarin. betul. Pas nyampe ke sini, pas nyampe ke Asyarifi, kan awal tadi kan naik apa tadi? Naik kereta pas naik awal kereta, mondok oke, ya. naik kereta. Terus nyampe sini, first experience, pertama kali nyampe sini apa yang di kepala Bang Dani, di pikirannya Bang Dani? Wah, Yang gitu. Sesuai expect nggak kayak di TikTok, hijau-hijau gitu? betul.
pas pertama saya datang sini sih, wah pemandangan ini udah luas hijau, Ya, terus pokoknya indah lah. ya lanjut. Nah pas datang sini ya kayak biasa lah, namanya anak baru lah ya, Ya. deg-degan gitu, panik. Nanti mau temenan sama siapa, mau kenalan sama siapa gitu, Oke. bingung saya. Tapi saya kan dulu kan udah pernah mondok lah, Ya. ya mungkin butuh beradaptasi lah, Ya, paham lah gimana paham lah tekniknya gimana nih. nanti juga, nanti dia kelasan sendiri, betah sendiri lah. Di pengalaman dari pondok yang lama, cari teman bisa lah gitu. Bisa, udah gampang lah. Oke, kan kalau dulu teman-temannya sama-sama Cirebon nih, sama-sama Jawa Barat nih. Kalau yang pas ke Jawa Timur, gimana tuh? Jawa Timur, yang kita notabene orang Madura, orang Jawa, gimana Bang Dani itu? Nah, Sesuainya. itu yang bikin saya bingung tuh. Baru pertama kali dengar orang Madura ngomong bahasa Madura. Aduh, ini gimana? Malah pernah saya sempet diiniin, apa namanya? Dijailin lah, Dijalin, oke. Gimana tuh? Masih kan Disuruh- nggak dijalin gimana itu? pakai bahasa Madura pokoknya. Oke, jadi dijahilin sama teman-teman yang dari Lumajang Itu nih. pas pertama saya awal mondok Awal itu. mondok. Di video pas lagi tidur, masih ingat banget, pas lagi tidur dibangunin pakai bahasa Madura pokoknya. Oke. Oh, nggak ngerti, saya nggak ngerti, nggak tahu, Nggak ngerti sama sekali nggak berarti. ngerti. Jadi, wah, ini jadi baru datang udah langsung diisengin gitu ya. Iya, disengin gitu, ya Allah. Tapi Bang Dani waktu itu perasaannya santai aja gitu Santai kan. aja sih ya, Oke. biasa aja. Jadi first experience hijau, oke hijau, tapi beradaptasinya mungkin dari segi bahasa yang agak sulit. Mungkin agak susah sih. Berapa lama tuh bisa paham ini? Baru Madura? paham, belum bisa ngomongnya baru paham. Oh, sekarang Baru paham. baru paham aja. Kalau Iya. ngomong nih belum Kalau nih. ngomongnya agak susah, Agak susah. agak belit-belit lah. Dilihat. Oke, oke. Mungkin 3 tahunan mungkin. Oke, jadi pahamnya itu baru 3 tahun. Baru 3 tahun baru pahamnya dong. Oke, jadi awal mondok sesuai dengan experience-nya, pengalamannya. Itu tahun berapa kira-kira? Tahun 2021. 2021. Tanggal dan bulannya juga masih ingat ya, tanggal 28 bulan 28. Juni. 28 Juni. Sama 28 Juni. tanggal-tanggalnya juga ingat. Iya. Oke. Dan masuknya di lembaga MA. MA. Enggak. Dulu pernah sempat ke SMK. SMK. SMK Syarifi jurusan SMK jurusan multimedia. multimedia. Terus? Kemudian ada kuota di MA itu kebuka DMA? terbuka. Hah? Nah, saya Tertarik ada gitu. apalah, keinginan lah. Ah, Mau pindah aja lah ke MA lah. Soalnya ada program tahfidz. Oke, berarti fokus di tahfidz Iya. gitu ya. Bisa Oke. pikir mau ke situ aja udahlah, pindah aja. Hanya pindahlah ke MA Excellent. Oke. Tahun 2021. Oke. Jadi Bang Dani ini sekarang udah jadi pengurus nih. Udah jadi bidang kebersihan. Pernah Iya. di keamanan juga Keamanan nih. juga. Nah, kira-kira gimana nih Bang Dani itu pas awal mondok sampai sekarang awal mondok santri yang seperti apa sih gitu? Bisa ceritain nggak? Santri yang seperti apa? Santri yang rajin kah atau gimana gitu? Bisa ceritain nggak? Pas awal-awal mondok dulu. Pas awal-awal mondok itu ya, mungkin lagi rajin-rajinnya. Rajin-rajinnya. Lagi semangat-semangatnya. Berarti kelas 1 itu memang udah full power ya? Iya, soalnya ya saya pertama mondok itu langsung ngaji sama kiai. Oke gitu. Jadi aduh, takut saya sama kiai. Deg-degan. Iya, setiap mau belajar, mau ngaji itu dibaca dulu kitabnya itu. Ya, belajar lah. Belajar dulu. Pokoknya takut sama Ya. kiai saya. Oke. Lagi patang-patangnya lah. Oke. Gitu. Itu pas kelas 1. Pas kelas 1. Pas kelas 1. Malahan awal saya mondok langsung ngaji sama kiai. Oke. Awal saya datang ke sini. Kan oke, berarti pas awal mondok ini Bang Dani versi rajin ini ya. Jadi awal mondok dia pateng langsung ngaji kiai. Jadi buat teman-teman nih yang mau mondok langsung aja rajin gitu biar langsung ngaji ke kiai Nah, gitu ya. betul. Oke. Terus Bang Dani, selama di pondok ada rajin terus males gitu? Enggak selama mondok. Ada aja, ada rajinnya, ada malesnya. Di kelas berapa tuh mulai Nih, males? kalau rajin ya lagi semangat-semangatnya tuh kelas 1. Kelas 1. Kelas 2 ini agak nyeleneh, agak Udah sering-sering langgar gitu Oke, kelas udah 2. mulai itu ya. Iya, Kelas mulai ngelanggar kelas 2. Kelas 2 mulai melanggar. Oke. Kelas 3 mungkin dikurangin. Dikurangin. Terus sekarang sudah Sekarang udah penebusan. udah Oke. enggak sampai udah. Jadi ada fasenya ya. Jadi awalnya rajin nih, Pokoknya rajin. nih, gempur nih. Langsung ngaji ke kiai kelas 1. Kelas 1. Kelas 2 mulai males. Mulai malas. Dan malesnya itu sampai ngelanggar. Sampai ngelanggar, iya sampai Gara apa ngelanggar. tuh kalau boleh tahu? Boleh nggak dibocorin di sini?
Sebagai siapa tuh? Ya janganlah. Jangan. Oke, jangan. Biar menjaga juga ya kan. Jadi pelanggaran itu berarti di kelas 2 ya. Di kelas 2. Tapi di kelas 3 Di kelas 3 pernah ada mungkin sekali 2 kali tapi ya, tapi udah nggak ngurangi. sampai. Ya, udah ngurangi daripada kelas 2 itu. Iya, betul. Oke. Jadi emang bener ya, apa biasanya di kelas 3 ini biasanya ajang udah mulai ngurangi, udah mulai Iya, sadar. betul. Tapi ada juga loh teman-teman santri itu di kelas 3 kadang malah menjadi-jadi. Nah, gitu Gimana juga. tuh menurut Mas Dani? Yang kayak gitu-gitu itu. Kalau menurut saya mungkin tinggalin. Ketika kita tahu bahwa teman itu tidak baik untuk kita, Ya, membawa negatif lah, ya. udah kita nggak usah temenan. Oke. Ya bolehlah temenan tapi jaga jarak aja Ya, gitu. oke. Jangan sampai ikut terjerumus gitu aja. Jadi bener ya katanya kalau kita deket sama penjual apa ikan, maka kita akan bau Nah, ikan betul, gitu. Kalau betul, kita Bang. dengan pedagang minyak wangi pasti juga Pasti wangi. ikutan wangi gitu. Jadi mending bukan nggak mau berteman, tapi kayak yang Mengurangin aja lah. membatasi aja dengan Membatasi mereka. saja. Oke. Jadi berarti di kelas 2 ini temennya udah mulai itu ya, Nah, yang gitu ya, super gitu ya. Iya. Ya, di kelas 3 udah ngurangi dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sudah Sudah. selesai dengan Ya. problem-problem itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mas Dani. Kejadian atau momen yang paling diingat di pondok? Apa sih kejadian yang di Asyarifi? Dulu Mas Dani nututi yang gedung di selatan apa yang udah emang ada di sini? Yang masih di dalam Gedung di selatan. Dulu di sini masih alas, masih pohon. masih pohon-pohon Masih doang hutan, nih iya. gitu. Ada nggak momen yang paling diingat sampai sekarang? Ya kalau momen pasti banyak ya Iya, kan, betul. tapi yang paling mungkin Mas Dani ingat lah. Ini dulu saya itu pernah saking nakalnya Ya, itu sampai dipanggil sama kiai, ya. Terus masuk ke rumah kiai, masuk ngobrol 4 mata. 4 mata tuh waktu itu. 4 mata. Pas banyak temennya aja derdek, apalagi 4 mata ya. Nah, betul. Apa enggak ada gempa di Nah. bawah gitu ya, gitu ya. Itu posisinya saya sendirian itu, Iya. sendirian itu. Pas itu ngelanggar, Iya. langsung dipanggil ke kediaman pengasuh. Dipanggil. Terus Kemudian saya dipanggil, ditanya sama beliau, sama kiai, kamu nih kalau malam ngapain aja, kemana aja, kayak gitu kata kiai itu. Ya saya takut mau bohongnya, nggak berani Iya. kalau bohong, takut saya. ya, Bisa fair saya jujur aja. biaman gitu ya. Setelah jujur, Nah, jujur diceramahin. Kamu nih jangan kayak gini, jangan gini, kamu tuh yang bener. gitu ya. Kamu mondok di sini yang bener, udah gak usah macem-macem. Oke. Terus habis itu, Nah, habis itu saya mikir, kalau waduh, saya ini kalau udah dipanggil sama kiai, parah sih. ya, sampai ke taraf itu ya, gitu ya. Benar tuh. Sampai 4 mata di Nah, dalam iya. Di kediaman dalam juga, pengasuh. aduh. Aduh. Jadi saya pas udah pikir lah, udah berhenti aja lah, takut saya berhenti aja. Berhenti mondok? Enggak, maksudnya Oh, berhenti melanggar. melanggar aja lah. Melanggarnya. Kalau nggak dapat barokah saya udah, pokoknya berhentilah. Oke, jadi Mas Dani ini versi apa ya? Versi lurus-lurusnya lah gitu lah. Tapi ya pasti ada minggu-minggunya gitu. Iya. Oke, jadi yang paling diingat itu ya, pas Iya. masuk ke dalam dedeknya itu pasti minta ampun itu ya. Iya, aduh. Dedek pas melanggar itu, pas melanggar. Oke. Setelah dipanggil itu langsung perubahan drastis. Apa masih enggak apa gimana perasaannya Mas Dani? Perasaannya sih ya setelah kejadian itu, ya pasti berpikir lah, Berpikir panjang gitu ya. langsung, oh ini gimana caranya gitu biar tidak melakukan kesalahan Kembali. kembali. Gimana gitu. Ini sampai kiai tahu, sampai kiai Itu turun tangan langsung. turun tangan langsung. Oke. Bisa mikir loh. Mungkin kalau secara sekaligus itu nggak bisa ya. Oh gitu. Oke. Oke, jadi momen yang paling diingat pas dipanggil langsung ke kediaman pengasuh gitu Iya. ya. Sampai langsung beliau dawuh secara langsung terngiang-ngiang sampai sekarang. Mungkin kata-kata kiai yang diingat sampai sekarang, pesan-pesan kiai walaupun itu disampaikan di depan umum atau disampaikan ke Mas Dani langsung, apa yang paling diingat Nih, mungkin pas lagi ngaji ya, pas lagi ngaji? beliau itu
pernah bilang pada santri-santrinya Iya. itu pas ngaji bareng lah, Iya. ya enggak sendiri, enggak ngaji bareng. Heeh. Kalian ini jadi santri tuh gak usah macem-macem, gak usah amalin ini, gak usah amalin itu, udah cukup istiqomah berjamaah aja, ngaji. Pokoknya yang pasti waktunya kegiatan ya kegiatan ikut Oke, aja. oke. Sholat sunnah dilakuin gitu. Itu aja udah gak usah macem-macem, gak usah apalah gitu, Nggak enggak usah puasa-puasa puasa enggak usah gitu. iya, gitu aja. Wirid ini, Yang wirid penting itu, nggak usah. istiqomah aja gitu. Oke, jadi memang saya juga alumni beliau, alumni Pak Pondok Pesantren Asyarifi. Memang kiai itu yang paling utama itu keistiqomahan. Istiqomahnya betul banget, betul. Ya. Kalau dulu masa saya beliau berpergian gitu ya, walaupun datangnya waktu itu udah anggap sudah capek ya perjalanan Iya. jauh, itu masih ngimami itu. Masih ngimamin betul banget Sampai sekarang gitu ya. sampai sekarang. Masya Allah gitu. Jadi itu yang patut ditiru Nah, mungkin ya. itu. Bener, al istiqamatu khairum min alfi karamah itu Nah. bener emang. Jadi gak usah ngamalin apa-apa Gak gitu. usah pokoknya. Mas Yang Dani penting gak ngamalin istiqomah. apa-apa kan? Mungkin narik-narik siapa gitu kan? Gak ada kan? Aman Nggak, kan, Dani? aman, enggak Aman, gitu. Oke, bersih alhamdulillah gitu. Soalnya kadang santri-santri itu biasanya karena paham Quran, hafal Quran itu biasanya dipakai-pakai. Ini mau Nah, ngincar ini iya, gitu. Itu yang gak boleh ya gitu ya. Maksudnya kiai mungkin itu gitu loh. Oke, jadi yang kata-kata kiai yang paling diingat adalah istiqomah. Istiqomahnya itu. Kuncinya istiqomah. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Dani. Iya. Harapan untuk Asyarifi ke depannya. Harapan saya untuk Asyarifi, semoga Asyarifi ini lebih berkembang, lebih maju dari yang sekarang. Nah, dan untuk santri-santri Asyarifi ini Ya. yang rajin-rajin belajar, Oke, yang rajin-rajin. yang semangat belajar di sini. Semangat, Rek. Nah. Terus Biar nanti ketika kita lulus dari Asyarifi bukan bermanfaat bagi keluarganya tapi untuk masyarakat juga. oke. Nah, itu. Oke, jadi pesannya itu untuk Asyarifi ya. Semakin berkembang lagi, semakin maju lagi. Ya, Untuk betul. santri-santri, yuk yang rajin gitu ya. Nanti biar berdampak hikmah lil umat. Oke, terima kasih Mas Dani. Ya, Oke, mohon maaf nih. Oh, udah mengganggu waktu liburannya. nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya, aman Nggak ya. apa-apa, aman. Kan apa ada kegiatan kalau Nggak ada, free Nggak udah. ada. Oke, free. Oke. Jadi itu tadi podcast saya bareng Bang Dani dari Karawang, Jawa Barat. Oke, itu saja dari saya. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila udah ada ucapan atau perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.